Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah, salawat berikan salam kehadiran mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Aditya Chandra Ambiomed. Hari ini kita akan belajar tentang fisiologi saat latihan atau saat olahraga. Selamat menyimak. Oke, sekarang kita bedakan terlebih dahulu apa yang menjadi perbedaan mendasar antara aktivitas dan latihan. Aktivitas fisik dan latihan. Untuk yang aktivitas fisik ini saya ambil teorinya dari Neyman. Kemudian dan latihan fisik ini saya ambil teorinya dari ACMS ya. Jadi pengertian aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka, di mana meningkatkan luaran energi di atas energi dasar, basal itu energi dasar ya, dan meningkatkan kesehatan. Itu yang dimaksud dengan aktivitas fisik. Jadi setiap gerakan tubuh, apapun yang kita lakukan, itu disebut dengan aktivitas fisik. Sehingga dia menyebabkan peningkatan luaran energi di atas energi dasar atau basal. Sedangkan latihan fisik itu, dia suatu aktivitas fisik yang dilakukan dengan cara terencana. Terencana itu artinya kita atur waktunya, kita atur frekuensinya. Maksudnya frekuensi itu kita buat misalnya seminggu berapa kali, seminggu 3 kali. Kemudian terstruktur artinya dia rutin kita lakukan, tidak bulan ini kita lakukan, tapi bulan depan tidak kita lakukan. Itu tidak terstruktur, jadi punya program. Artinya. Kemudian dilakukan dengan gerakan berulang, dengan tujuan untuk meningkatkan atau memelihara satu atau lebih daripada komponen kebugaran. Jadi ada tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan kebugaran. Nah, itu perbedaan daripada aktivitas fisik dan latihan fisik. Kalau aktivitas fisik, segala sesuatu yang kita lakukan menggerakkan otot rangka itu disebut dengan aktivitas fisik. Tetapi dia tidak kita lakukan secara terencana, tidak secara terstruktur, dan tidak bertujuan untuk meningkatkan komponen kebugaran atau untuk meningkatkan kesehatan. Jadi tujuan daripada aktivitas dan latihan fisik ini adalah untuk mencegah kelelahan otot. Jadi yang kita lakukan, orang melakukan aktivitas fisik bisa lelah, orang melakukan kegiatan sehari-hari bisa lelah. Tetapi ketika orang melakukan latihan fisik yang dilakukan secara terencana dan struktur, maka dia akan bisa mengatasi kelelahan. Kenapa bisa ya dok? Nah, karena segala sesuatu secara ilmu fisiologi itu ada istilahnya aklimatisasi. Kemudian di bawahnya adalah adaptasi. Ketika seseorang itu melakukan suatu kegiatan, aktivitas yang tidak pernah dia lakukan, maka itu menyebabkan otot rangkanya mengeluarkan energi yang begitu besar. Tetapi hal itu disebabkan karena apa? Karena proses metabolisme yang pertama sekali terjadi pada orang yang baru pertama melakukan aktivitas fisik menuju latihan fisik, itu dia metabolisme anaerob, sehingga banyak menghasilkan asam laktat. Orang yang seperti ini akan menyebabkan fatigue atau lelah. Tetapi ketika itu dilakukan secara terencana, terstruktur, ya, kemudian dengan komponen yang jelas, baik itu
intensitasnya, frekuensinya, dan durasinya, maka akan bisa menyebabkan kelelahan otot itu teratasi. Beda dengan awal-awal ketika seseorang itu melakukan aktivitas fisik menuju ke latihan fisik. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Karena yang pertama adalah peningkatan asam laktat. Kita ketahui bahwasanya asam laktat itu adalah sisa metabolisme dari anaerobik yang jika berada di dalam darah akan menyebabkan seorang itu fatigue. Kemudian peningkatan ion H+. Nah, pada orang-orang yang beraktivitas terus-menerus, maka tingkat pH dalam tubuhnya itu akan menuju ke asam. Kondisi ini disebabkan karena ion H+ yang meningkat secara drastis. Nah, sehingga homeostasisnya itu terganggu. Jadi awal pH normal itu 7,35, nah, sehingga dengan dia beraktivitas yang lebih, maka akan menyebabkan ion H+-nya meningkat. Aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan cadangan energi dalam bentuk glikogen di otot itu akan berkurang. Kita makan karbohidrat, kemudian karbohidrat itu diproses menjadi glukosa yang ada di dalam darah. Glukosa yang ada di dalam darah itu kemudian diproses lagi masuk ke dalam glikogen di otot. Glikogen di otot itu akan menjadi energi dalam bentuk ATP. Semakin banyak ATP yang masuk di otot, glikogen yang ada di otot, maka semakin kuatlah seseorang dalam beraktivitas atau semakin mampulah dia bertahan dalam beraktivitas. Tetapi semakin sedikit glikogen yang ada di dalam otot atau semakin sedikit ATP yang ada di dalam otot, maka aktivitasnya semakin sedikit pula. Itu secara pemahaman matematika. Tetapi berbeda dengan tubuh kita. Tubuh kita ini bisa mengolah makanan yang awalnya sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin beberapa praktikum sudah kita lakukan. Banyak caranya, bisa dengan cara latihan fisik, bisa dengan cara obat-obatan, bisa dengan cara nutrisi, itu yang sedang kalian lakukan. Nah, itu semuanya adalah proses bagaimana merubah pemahaman matematika 1+1 itu 2, tetapi dengan teknik dan cara tertentu dapat merubah karbohidrat yang kita makan yang awalnya menjadi 2 ATP, tetapi dia berubah menjadi lebih banyak, bahkan bisa mencapai 36 ATP. Kondisi ini jika bisa kita tanggulangi, maka yang paling tercapai itu adalah kebugaran jasmani. Kalau kebugaran jasmani orang sudah dapatkan, maka dia mampu mendapatkan prestasi. Bagi mahasiswa, dia mampu belajar dengan baik, kemudian mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Apalagi mahasiswa Fakultas Kedokteran yang begitu padat sekali perkuliahannya. Tutorial, skill lab, kemudian belum lagi pakarnya, semua itu membutuhkan energi yang cukup. Ketika kalian tidak cukup energi, maka kalian akan mudah lemas. Nah, kalau sudah mulai lemas, ketika kuliah sudah mulai ngantuk, tidak semangat, maka efeknya juga akan berujung kepada prestasi. Maka harus bugar, mahasiswa harus bugar, harus sehat. Nah, bagaimana cara mencapai kebugaran dan kesehatan itu? Ada beberapa cara berdasarkan Irawan 2007. Itu yang pertama bakat. Kalau bakat itu artinya adalah genetik. Genetik itu artinya
dibawa oleh orang tua, diturunkan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua memiliki gen DNA, RNA-nya itu memang fisik dan fisiknya itu banyak ATP-nya. Nah, jadi kan yang membentuk ATP ini dia di dalam mitokondria. Jadi bagi orang yang memang memiliki bakat DNA dan RNA-nya, mitokondrianya itu banyak. Nah, dengan banyak mitokondrianya itu, maka ATP yang dihasilkan juga banyak. ATP yang disimpan juga banyak. Nah, itu hanya orang-orang tertentu saja. Seperti memang bakat fisik dari pemain sepak bola seperti Ronaldo, Messi dan sebagainya. Nah, jadi gen-gen dari mereka itu akan terbawa oleh anak-anak mereka. Makanya banyak sekarang cara in vitro fertilisasi, yaitu dengan cara mengambil sperma dari orang-orang yang bakatnya memang memiliki kebugaran yang baik, itu disuntikan kepada ibu-ibu yang menginginkan generasinya itu memiliki kebugaran yang baik. Tapi kondisi ini dalam beberapa negara itu tidak dibenarkan. Oke, kalau nutrisi itu dari bisa juga makanan yang harus teratur ya. Maka harus hati-hati mengkonsumsi karbohidrat yang terlalu banyak. Jadi harus seimbang karbohidrat, protein dan sebagainya. Kemudian program latihan itu apakah harus ke tempat kebugaran, harus ke tempat fitness, harus harus di tempat yang mahal? Tentu tidak. Nah, kalian lakukan saja dengan rutin di rumah, berlari-lari kecil, tapi dengan waktu di atas 10 menit dan secara terprogram itu sudah memenuhi standar daripada program latihan. Kemudian obat itu ada secara kimia dan obat secara natural ya. Kalau secara kimia itu biasanya merangsang hormon sehingga hormon itu bisa meningkat, adrenalinnya, memicu adrenalin dengan tujuan supaya pompa jantung semakin kencang, aliran darah ke pembuluh darah semakin banyak. Nah, banyak obat yang bisa memicu untuk kebugaran fisik. Tapi beberapa obat ini sangat dilarang karena dia termasuk doping. Makanya sekarang lebih banyak orang yang kembali kepada tanaman yang memiliki khasiat untuk bisa meningkatkan kebugaran fisik. Salah satunya adalah daun kelor dan sebagainya. Itu ada satu negara yang para pemudanya kuat-kuat. Jadi dilihat dan dibuktikan ternyata mereka itu mengambil daun kelor itu kemudian direbus dan itu yang mereka konsumsi setiap pagi. Kalian boleh dicoba sehingga bisa mendapatkan fisik yang bagus. Bagi mahasiswa perlu fisik yang bagus, fisik yang bugar sehingga tidak mudah lelah. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu, kalian itu tetap selalu fit, tetap selalu optimal, ya, tetap selalu dapat kuliah dengan baik. Oke, beberapa perubahan yang terjadi ketika seorang itu melakukan latihan fisik, ya, dalam hal ini latihan aerobik, ya. Yang pertama adalah perubahan suplai kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler itu semakin banyak aliran darah. Hal itu disebabkan karena ketika orang berolahraga, hormon adrenalinnya meningkat. Hormon adrenalinnya meningkat memicu suplai darah ke pembuluh darah. Kemudian kadar mioglobin. Kadar mioglobin itu juga terjadi peningkatan. HB meningkat,
Ya, kemudian perubahan fungsi mitokondria. Mitokondria sudah saya sebutkan tadi, berfungsi untuk meningkatkan untuk memproduksi ATP. Jadi mitokondrianya ini bisa bertambah jumlahnya. Ini kan organel sel, dia bisa bertambah jumlahnya atau diameternya bertambah. Dengan bertambahnya sel, dengan bertambahnya mitokondria atau bertambahnya diameter, maka dengan sendirinya energinya bisa bertambah karena ATP di dalam mitokondrianya itu bertambah. Penumpukan asam laktat berkurang. Tentu, kenapa? Karena asam laktat tadi itu kita ketahui merupakan sisa metabolisme anaerobik. Nah, dengan aerobik maka tidak terjadi proses metabolisme anaerobik sehingga asam laktatnya itu tidak ada atau kalaupun ada sedikit. Nah, karena dia berubah metabolisme dalam tubuh kita ini menjadi yang masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian perubahan pada pembuluh darah yang aliran darahnya ada sklerosis ya atau ada aterosklerosis. Jadi aliran darahnya itu menjadi laminer ya, yang mungkin ada turbulen ya, sehingga aliran darahnya itu bisa balik, hal yang disebabkan karena adanya penumpukan plak-plak. Tetapi dengan latihan yang aerobik maka terjadi perubahan pada pembuluh darah yang semakin lancar. Kemudian terjadi vasodilatasi. Dan yang terakhir adalah perubahan pada jenis serat otot. Berdasarkan Maggio 2001, program latihan itu sesuai dengan kapasitas fisik, status kesehatan, usia, dan tujuan latihan. Jadi yang baik itu berdasarkan American College of Sport Medicine itu berdasarkan aerobik dengan intensitas 60 sampai dengan 90%. Dan ini saya rasa sudah saya ajarkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilakukan dalam kehidupan untuk praktek kalian sehari-hari. Penyebabnya ada secara struktur dan secara fungsional yang menyebabkan seorang itu fatigue. Kalau secara anatomi karena sistem saraf pusatnya, karena neuromuskularnya, karena otot rangkanya. Kemudian secara fisiologi, metabolik, energi, hipertermia dan dehidrasi. Ini sebagian di atas sudah saya jelaskan. Jadi berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu latihan fisik itu adalah suatu bentuk aktivitas yang terstruktur dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Jadi dari Kemenkes itu memberikan definisi latihan fisik itu yang terstruktur itu dengan singkatan BBTT, baik, benar, terukur, dan teratur. Jadi maksud dengan baik itu apa? Baik itu adalah yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuannya, serta dilakukan dengan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan tidak rawan cedera. Kemudian yang benar itu seperti apa? Yang benar itu dilakukan secara bertahap, artinya dari ringan dulu, kemudian sedang, kemudian dilakukan dengan rutin, dengan intensitas ringan dulu, baru dinaikkan dengan intensitas sedang. Kenapa yang tidak berat, dok? Nah, itu pertanyaannya. Karena jika berat itu mudah memicu terjadinya pelepasan oksidasi, radikal oksidasi ya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan daripada sel-sel tubuh. Nah, kemudian yang terukur itu bagaimana? Yang terukur itu adalah latihan fisik yang dilakukan dengan mengukur intensitas dan waktu latihan. Ini sudah sering saya ajarkan kepada kalian semua bagaimana cara mengukur intensitas dan waktu latihan. Mudah-mudahan masih dipahami ya. Kemudian latihan fisik yang teratur. Teratur itu artinya dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian diselingi dengan istirahat dan dilanjutkan sampai fisik itu terprogram dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Bagaimana kita memulai suatu latihan itu? Ada pemanasan, peregangan biasa sekitar
3 menit, kemudian dilanjutkan dengan latihan inti, latihan aerobik, latihan daya tahan dan kekuatan, kemudian diakhiri dengan pendinginan. Lebih kurang minimal pemanasan 3 menit, latihan inti sekitar 7 menit, peregangan atau pendinginan sekitar 2 menit. Jadi lebih kurang minimal sekali 10 sampai dengan 12 menit. Kemudian latihan ketahanan intensitas untuk yang aerobik di sini kalau kita ambil sampai dengan 20 menit, maka pemanasannya 5 menit, intinya itu sekitar 20 menit, pendinginannya 5 menit, jadi totalnya 30 menit. Tapi bisa saja untuk yang ringan awal sekali itu dimulai dari 12 menit lah, di atas 10 menit dengan pemanasan 2 menit atau 3 menit, intinya sekitar 7 menit, dan pendinginannya sekitar 2 menit. Yang dimaksud dengan latihan daya jantung baru itu adalah memiliki FIT, frekuensi, intensitas, dan time waktunya ya. Frekuensinya itu di atas 3 kali sama dengan berarti bisa minimalnya 3 kali sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Berarti selang-seling lah. Selang-seling dalam 1 minggu itu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu atau sebaliknya. Kemudian dengan intensitas ringan sampai sedang. Ingat, intensitas ringan sampai sedang. Diawali dengan ringan, kemudian dilanjutkan dengan sedang. Tidak boleh yang berat. Karena yang berat, sudah saya sampaikan di atas, dapat meningkatkan atau mengeluarkan dan mensekresikan oksidasi. Sehingga merusak sel dan jaringan yang ada. Kalau sudah timbulnya ROS, maka bukan baik lagi bagi tubuh kita, bukan menjadi luka lagi, tetapi bisa menjadi suatu penyakit. Nah, berdasarkan perhimpunan dokter spesialis olahraga, ya, yang memiliki resiko dengan infeksi itu adalah resiko dengan intensitas tinggi, ya, intensitas tinggi memiliki resiko yang tinggi. Nah, jadi yang dimaksud dengan intensitas tinggi ini seperti apa sih, dok? Ini saya ulang sedikit supaya pemahamannya lebih mudah untuk dipahami ya. Intensitas tinggi itu dengan heart rate maksimal 80 sampai dengan 89. Nah, jadi 80 sampai dengan 89 heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu 220 kurang umur. Jika kalian itu umurnya 20, maka heart rate maksimalnya adalah 220 kurang 20 berarti 200. Itu heart rate maksimalnya. Cari dulu heart rate maksimalnya. Kemudian intensitas berat itu dengan kriteria 80 sampai dengan 89 heart rate maksimal kali heart rate maksimal. Berarti kalau 80 kali 200 kemudian dibagi 100%. Nah, dapatlah sekitar 160 kali per menit. Nah, ya 80 kali 200 gitu. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas dengan intensitas berat sekitar 160 di atas 160, maka itu akan menyebabkan infeksi. Yang infeksi itu dipicu karena keluarnya radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, ini kalau dilihat dari Sadikin tahun 2015, kenapa di atas 160 itu sudah mulai meningkat? Nah, ring 160, 180, apalagi dengan ring nadi di atas 200, ini karena semakin tinggi semakin meningkat asam laktatnya. Apa manfaat latihan fisik itu? Meningkatkan kapasitas kardiovaskular, kemudian menurunkan tekanan darah, kemudian meningkatkan kolesterol HDL, kemudian menurunkan kolesterol LDL dan triglycerida,
kemudian menurunkan total lemak tubuh, kemudian membentuk otot tanpa lemak, kemudian meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian memperbaiki toleransi glukosa, kemudian mengurangi kecemasan dan depresi, kemudian meningkatkan kemampuan otak, mencegah kanker, meningkatkan imunitas tubuh, dan menurunkan morbiditas dan mortalitas. Kenapa terjadi peningkatan kardiorespirasi? Karena seorang yang melakukan latihan fisik itu dia menghirup udara yang lebih banyak, jadi udara masuk ke dalam paru-parunya, oksigen masuk ke dalam paru-parunya. Sedangkan jantung memerlukan oksigen yang tinggi untuk dibawa ke seluruh tubuh. Nanti pada bab tertentu akan kita bahas bagaimana sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal peredaran darah. Gitu. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sudah dimengerti. Jika ada yang ditanyakan, boleh nanti didiskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Doa saya untuk kalian sukses selalu. Terakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.